Ribuan mahasiswa dan buruh memadati depan gedung DPRD Jawa Barat di Kota Bandung. Spanduk berukuran besar membentang, suara orasi menggema, dan pagar kawat berduri dipenuhi dorongan massa yang kian memanas. Polisi dengan tameng dan helm berjaga rapat, siap menghadapi situasi yang sewaktu-waktu bisa meledak. Di tengah ketegangan itulah, tiba-tiba seorang pria berkemeja putih sederhana muncul dari arah jalan, melangkah tenang tanpa pengawalan besar. Dialah Kang Deddy Mulyadi. Langkahnya mantap, menyusuri jalan yang basah oleh sisa hujan. Massa yang riuh mendadak terbelah, sorakan berubah jadi bisik-bisik. Itu Kang Deddy. Dia datang ke sini, terdengar lirih di antara kerumunan. Banyak yang terkejut, banyak pula yang tak percaya, karena saat tokoh lain memilih bicara di ruang aman, ia justru hadir langsung di tengah panasnya unjuk rasa. Kang Deddy terus maju, hingga berdiri tepat di hadapan barisan mahasiswa paling depan. Dengan suara lantang ia berkata, "Anak-anakku, kalian datang ke sini karena cinta. Kalian marah karena peduli pada negeri ini. Tapi jangan biarkan cinta itu berubah jadi api yang membakar rumah kita sendiri." Seorang mahasiswa berjaket alma mater biru berdiri di atas mobil komando, menunjuk dengan emosi. "Tapi Kang, kami sudah muak dengan janji-janji pejabat. Kami hanya dapat kata-kata, bukan tindakan." Kang Deddy menatapnya dengan teduh, lalu berkata, "Nak, Kang bukan datang untuk janji. Kang datang untuk mendengar. Kalau bicara dengan marah, orang hanya dengar suaramu. Kalau bicara dengan hati, orang akan dengar isi hatimu." Hujan kembali turun, membasahi ribuan orang. Namun tak ada yang beranjak. Kang Deddy justru duduk bersila di aspal yang basah, mengajak massa ikut duduk bersamanya. Perlahan, puluhan mahasiswa menuruti, hingga suasana panas berubah menjadi hening yang syarat emosi. Hari itu, di depan DPRD Jawa Barat, Bandung menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Seorang tokoh yang benar-benar hadir di tengah rakyatnya, bukan di balik meja, bukan di atas podium, melainkan di tanah basah bersama mereka. Dan dari situlah kisah ini dimulai. Hujan deras mengguyur Bandung siang itu. Spanduk yang tadi berkibar kini basah kuyup, ket-ket tulisan mulai luntur. Namun semangat ribuan massa tidak surut. Justru suara orasi makin keras, tepukan tangan menggema, dan teriakan, "Hidup mahasiswa! Hidup rakyat!" berulang-ulang menggetarkan udara. Di seberang pagar kawat berduri, aparat kepolisian semakin siaga. Tameng plastik berderap ketika mereka melangkah maju setengah langkah, membentuk barisan rapat. Dari pengeras suara terdengar peringatan, massa aksi diminta mundur. Jangan melanggar batas pagar DPRD. Namun peringatan itu hanya membuat sebagian mahasiswa makin emosi. Mereka mendorong pagar kawat, ada pula yang melempar botol kosong ke arah aparat. Situasi benar-benar genting. Beberapa mahasiswa sudah naik ke atas pagar, siap memanjat masuk ke halaman gedung. Polisi di barisan depan mulai mengangkat tameng lebih tinggi. Semua orang bisa merasakan, bentrokan besar hanya tinggal hitungan detik. Di saat itulah, Kang Deddy yang sejak tadi duduk bersila di aspal basah tiba-tiba berdiri. Dengan langkah pelan namun mantap, ia berjalan tepat di antara massa mahasiswa dan barisan polisi. Tangannya diangkat ke atas, wajahnya menengadah ke langit yang masih menurunkan hujan deras. "Cukup," suaranya lantang, menembus riuh kerumunan. Ribuan pasang mata menoleh padanya. "Anak-anakku, kalau kalian terus dorong pagar ini, yang sakit bukan gedung. Yang sakit adalah hati kita sendiri. Dan kalian, para aparat muda, kalau kalian terus angkat tameng dan pentungan itu, yang kalian hadapi bukan musuh. Yang kalian hadapi adalah adik kalian, saudara kalian, bahkan mungkin teman sepermainan kalian waktu kecil." Seorang mahasiswa yang sejak tadi berteriak marah kini tercekat. Tangannya yang masih menempel di pagar kawat perlahan terlepas. Sementara seorang polisi muda di barisan depan menunduk, air hujan bercampur air mata di wajahnya. Kang Deddy mendekat, meraih tangan mahasiswa yang paling depan dan menggenggamnya. "Nak, kalau kau marah, marahlah pada Kang. Jangan pada aparat ini. Mereka juga makan dari keringat rakyat. Mereka juga punya orang tua di rumah, sama seperti kalian." Lalu ia berbalik, menatap barisan aparat. Dengan suara tegas namun penuh kehangatan, ia berkata, "Nak, turunkan pentunganmu. Jangan kau anggap mereka musuhmu. Mereka hanya ingin negeri ini lebih baik. Kalau ada yang salah, biar Kang yang tampung,
bukan kalian yang saling lukai. Hening seketika. Suara orasi berhenti, suara hujan mendominasi. Dari kejauhan hanya terdengar detak genderang air hujan menghantam aspal. Perlahan, satu persatu polisi mulai menurunkan tamengnya. Sebagian mahasiswa yang tadi mengepalkan tangan kini menurunkan tangan mereka. Tiba-tiba, dari kerumunan terdengar suara lantang, kali ini bukan dengan marah, melainkan dengan haru. Hidup rakyat! Hidup persaudaraan! Ribuan orang sontak menyambut dengan teriakan serupa. Namun kali ini suaranya berbeda, bukan suara kemarahan, melainkan suara kebersamaan. Kang Dedi kembali duduk bersila di tengah jalan. Ia menatap ribuan wajah muda di depannya, lalu berkata dengan nada bergetar, "Kalian adalah harapan negeri ini. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa anak-anak muda hari ini melukai saudara sebangsanya sendiri. Biar sejarah mencatat bahwa kalian memilih berdialog, meski hati kalian penuh luka." Air hujan terus mengguyur. Namun di tengah hujan itu, sesuatu yang jauh lebih deras mengalir, rasa haru yang membasahi hati semua orang di sana. Hari itu, di depan gedung DPRD Jawa Barat, bentrokan besar batal terjadi. Tidak karena gas air mata, tidak karena pagar besi, melainkan karena kata-kata yang menembus hati. Hujan mulai mereda. Jalan di Ponegoro yang tadi penuh teriakan kini dipenuhi genangan air dan sisa spanduk yang basah kuyup. Ribuan orang masih duduk di tempatnya, sebagian berdiri mengelilingi Kang Dedi yang tetap bersila di tengah jalan. Tak ada pengeras suara, hanya suara hati yang berusaha didengar. Seorang mahasiswa maju ke depan. Jaket alma mater birunya sudah lusuh, kertas orasi yang dipegangnya basah hingga tintanya luntur. Dengan suara bergetar ia berkata, "Kang, kami kesini bukan untuk gaya-gayaan. Kami datang jauh-jauh, meninggalkan kuliah, bahkan ada yang rela kehilangan pekerjaan harian, demi menyampaikan suara rakyat. Tapi setiap kali kami bersuara, pemerintah seolah tuli. Apa jaminannya kalau suara kami kali ini benar-benar akan didengar?" Kang Dedi menatapnya lekat, lalu mengangguk pelan. "Nak, suara kalian memang sering dianggap angin lalu. Tapi tahukah kalian, sejarah bangsa ini lahir dari suara mahasiswa? Dari jalanan seperti ini, perubahan besar sering dimulai. Jangan pernah anggap suara kalian kecil." Hari ini, Kang hadir untuk memastikan ada telinga yang benar-benar mendengar. Mahasiswa itu menunduk. Tangannya bergetar, air hujan menetes dari wajahnya, entah air hujan entah air mata. Kemudian seorang buruh perempuan maju. Pakaiannya basah, wajahnya keras namun lelah. Ia berkata dengan nada getir, "Kang, kami ini kerja dari pagi sampai malam. Gaji pas-pasan, harga kebutuhan naik, hidup makin susah. Kami demo karena kami sudah tidak tahan. Tapi setiap kali kami turun, kami yang dituduh bikin rusuh. Apa salah kami, Kang? Apa salah kami minta hidup layak?" Kang Dedi berdiri, lalu mendekatinya. Ia menggenggam tangan kasar perempuan itu. "Ibu, tidak ada yang salah dari suara ibu. Tidak ada yang salah dari tuntutan rakyat. Yang salah adalah ketika pejabat pura-pura tidak tahu penderitaan rakyat. Kang lahir dari keluarga petani miskin. Kang tahu rasa lapar, Kang tahu sakitnya ketika tidak ada uang untuk beli beras. Suara ibu hari ini bukan sekadar keluhan, tapi doa. Dan doa orang kecil selalu didengar Tuhan." Masa terdiam. Beberapa orang menutup wajahnya, tak kuasa menahan tangis. Dari belakang kerumunan, seorang mahasiswa lain berteriak, "Tapi Kang, kata-kata saja tidak cukup. Kami sudah bosan dengan retorika. Kami butuh bukti." Kang Dedi mengangkat tangannya, memberi isyarat hening. "Nak, Kang sepakat denganmu. Retorika tanpa aksi hanyalah debu yang berterbangan. Tapi apa kita mau memulai perubahan dengan cara saling melukai? Percayalah, kalau kalian membawa suara ini dengan kepala dingin, Kang akan bawa langsung ke dalam gedung itu. Biar Kang jadi saksi, biar Kang jadi jembatan. Jangan biarkan darah yang berbicara, biarkan hati yang bersuara." Kalimat itu menggema, menembus keheningan. Beberapa mahasiswa mulai menyalakan korek api kecil, simbol perlawanan yang damai. Diikuti yang lain, lalu ribuan cahaya kecil menyala di tengah genangan hujan. Pemandangan itu menakjubkan, lautan manusia, basah kuyup, namun cahaya kecil dari tangan mereka seolah menyingkirkan gelapnya awan sore Bandung. Kang Dedi menatap ribuan cahaya itu,
lalu berkata dengan suara bergetar, "Inilah api sejati. Api yang bukan membakar gedung, tapi membakar semangat perubahan. Jangan padamkan api ini dengan kebencian. Biarkan ia menyala dengan cinta pada negeri." Massa menyambut dengan tepuk tangan panjang. Tangis bercampur tawa, teriakan bercampur doa. Hanya dalam satu sore, suasana yang hampir menjadi bentrokan berubah jadi momen sejarah. Rakyat, mahasiswa, buruh, aparat, dan seorang tokoh duduk bersama di jalanan basah, berbicara dari hati ke hati.